Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 61 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Francisco Ferris ditekan di kepalanya dan memarahi, "Aiden Enzo, lepaskan aku." Namun, alih-alih melepaskan, Aiden Enzo meningkatkan kekuatannya dan berkata dengan mata dingin, "Francisco Ferris, kamu mencari kematian." Francisco Ferris berteriak keras, memarahi, "Aiden Enzo, kamu tidak berguna, berani bertarung melawanku, percaya atau tidak, aku akan menemukan seseorang untuk membunuhmu. Itu terlalu memalukan." Terutama di depan Vivian Low, Aiden Enzo sangat tidak berguna sehingga dia tidak bisa bergerak. Francisco Ferris merasa malu dan tidak berdaya. "Hanya kamu," Aiden Enzo mencibir. "Francisco Ferris ini, saya khawatir dia masih tidak tahu apa yang terjadi di ruang perjamuan malam ini. Beraninya kau berbicara gila." Vivian Low di samping juga takut dengan keganasan Aiden Enzo saat ini. Meskipun dia sangat marah sekarang karena Francisco Ferris ingin melecehkannya barusan, bagaimanapun juga dia adalah seorang kenalan. Dikatakan bahwa jika Anda menang, Anda akan pergi ke permainan, dan jika Anda kalah, Anda akan pergi ke rumah sakit. Betul sekali. Oleh karena itu, Vivian Low khawatir tentang perilaku irasional Aiden Enzo, jadi dia buru-buru melangkah maju dan menyeret Aiden Enzo, berkata, "Aiden Enzo, lepaskan, jangan buat masalah." Francisco Ferris menegakkan tubuh, menggosok perutnya, dan menyekanya. Menyeka darah yang tumpah dari sudut mulutnya, dia menatap Aiden Enzo dengan dingin dan berkata sambil tersenyum, "Aiden Enzo, beraninya kau mengancamku. Apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang omong kosongmu? Ibu mertuamu memberitahuku semua, sungguh sia-sia bagi Vivian Low untuk menikahimu." Francisco Ferris tidak menyangka bahwa Aiden Enzo akan muncul di sini dan merusak rencananya. Apa yang dia katakan? Aiden Enzo menatap Francisco Ferris dengan dingin. Apakah Geraldine Sol menjelek-jelekkan dirinya lagi? Haha, Francisco Ferris mencibir, melirik Vivian Low, dan berkata, "Vivian Low, kamu belum tahu, suamimu Aiden Enzo benar-benar penipu. Dia berpura-pura menjadi tuan muda dari kelompok Enzo, dan aku bertemu dengannya terakhir kali. Sekarang, Bibi Geraldine juga memberitahuku bahwa dia menyukai ini sebelumnya. Aku benar-benar tidak tahu, apa yang bisa kamu sukai dari pria seperti itu." Vivian Low tertegun dan berbalik untuk melihat dia dan Enzo. Berpura-pura menjadi tuan muda Enzo. Apa yang terjadi? Vivian Low bertanya dengan curiga. Aiden Enzo melirik Francisco Ferris, lalu menatap Vivian Low dengan sangat serius, dan berkata, "Vivian, jangan dengarkan omong kosongnya, apakah saya harus menyamar? Karena saya adalah tuan muda dari grup Enzo." Haha. Francisco Ferris tertawa keras, mencibir, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan dengan sinis berkata, "Masih berpura-pura di sini. Jika Anda adalah tuan muda Enzo, mengapa Anda berada di sini? Anda harus berada di sana sekarang bersama ketua. Jika kamu Enzo, kamu sangat tidak berguna. Jangan berpura-pura menjadi Aiden Enzo, kamu benar-benar tidak tahu malu." Vivian Low mendengar Francisco Ferris mengatakan ini, dan menatap Aiden Enzo dengan tidak menentu. "Haruskah Anda mempercayainya?" Aiden Enzo juga sangat tidak berdaya, dia melirik Amara Frey di sebelahnya dan berkata, "Amara Frey, beritahu mereka siapa aku." Amara Frey berjalan mendekat dengan pinggulnya bengkok, dan mengaitkan Vivian Low tepat di depannya dan berkata, "Vivian Low, tidak peduli siapa Aiden Enzo, saya menyarankan Anda untuk menceraikannya. Bagaimanapun, Anda juga menyebalkan. Anda masuk ke mobil dengan pria lain di tengah malam, dan saya melihat semua hal-hal tidak bermoral yang kamu lakukan barusan. Amara Frey benar-benar jalan licik, ini akan membunuh identitas Aiden Enzo. Kamu berbicara omong kosong." Vivian Low sedang panik, dan Amara Frey berkata begitu tidak masuk akal, bagaimana jika Aiden Enzo berpikir dengan liar? "Aku berbicara omong kosong, aku melihatnya dengan mataku sendiri, dan kalian berdua masih berpelukan." Amara Frey cemberut dan menatap Aiden Enzo dengan sangat serius, dan berkata, "Aiden Enzo, kamu harus percaya padaku,
aku benar-benar melihat itu, Vivian Low berbohong padamu, dia dan pria ini baru saja berpelukan, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kepala Aiden Enzo menjadi besar sekarang, amarahnya menyala kembali, menatap Vivian Low dengan ganas, dan bertanya, apakah yang dia katakan benar. Aiden Enzo sangat kesal karena apa yang baru saja dilihatnya. Pada saat ini, amarah Frey menambahkan kecemburuan, dan kecemburuan di hatinya langsung meledak. Vivian Low menggelengkan kepalanya dengan putus asa, menangis, tidak, saya tidak melakukannya, dia berkata omong kosong. Kemudian, Vivian Low memandang Francisco Ferris dan berkata dengan cemas, Francisco Ferris, tolong jelaskan kepada Aiden Enzo, kita tidak melakukan apa-apa. Bagaimana Francisco Ferris bisa menjelaskan, dia sangat senang melihat situasi ini sekarang. Hanya tertawa, Francisco Ferris berkata, Aiden Enzo, saya menemukan bahwa Anda benar-benar tidak berguna, dan istri Anda tidak tahan. Anda adalah pemborosan yang tidak berguna sepanjang hidup Anda. Bang! Suara itu jatuh begitu saja. Kaki besar Aiden Enzo menendang lagi. Kali ini, Francisco Ferris terbang terbalik dan menabrak kaca depan mobil, langsung menghancurkannya. Kemudian, dia berguling ke tanah, berteriak kesakitan. Francisco Ferris, kamu mencari kematian. Aiden Enzo marah, melepaskan tangan amarah Frey, berjalan, dan meraih kerah Francisco Ferris. Terkunci, beberapa tamparan jatuh, Francisco Ferris penuh darah, dan dengan cibiran di wajahnya, dia mengutuk, sampah. Berhenti memukul, Vivian Low sedang panik, dan bergegas untuk memisahkan. Namun, Aiden Enzo sangat marah, dan dengan lambaian tangannya yang besar, Vivian Low mundur beberapa langkah. Amarah Frey juga tersenyum dingin, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Vivian Low, dan memarahi, pelacur. Bagaimana mungkin Aiden Enzo menikahi bajingan sepertimu? Bersama pria lain di belakang Aiden Enzo. Amarah Frey merasa puas sekarang, semakin kacau itu adalah lebih baik. Apa yang kamu lakukan? Aiden Enzo menoleh dengan marah ketika mendengar suara itu, dan melihat amarah Frey menamparkan Vivian Low. Kemudian, dia bangkit dengan marah, menamparkan wajah amarah Frey, dan memelototinya. Vivian, apakah kamu baik-baik saja? Aiden Enzo masih sangat mengkhawatirkan Vivian Low. Namun, mata Vivian Low penuh dengan air mata sekarang, terutama ketika matanya jatuh pada Aiden Enzo, mentalitasnya langsung meledak. Kalian berdua, Vivian Low menoleh, menutupi wajahnya dan lari sambil menangis. Meskipun amarah Frey menutupi wajahnya dan terlihat menyedihkan, hatinya penuh dengan cibiran. Selesai. Anda dapat memasuki ruangan sendiri. Kesalahpahaman antara Aiden Enzo dan Vivian Low sulit dipecahkan. Aiden Enzo tidak peduli dengan amarah Frey dan Francisco Ferris, jadi dia buru-buru mengusir mereka. Tidak lama setelah dia mengusirnya, amarah Frey buru-buru menarik Francisco Ferris dari tanah, tampak sangat khawatir, dan berkata, Tuan Muda Ferris, apakah Anda baik-baik saja? Sialan, Francisco. Ferris berdiri dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya, dia melirik amarah Frey dengan dingin dan berkata, apa kamu, pergi dari sini. Amarah Frey tidak senang di dalam hatinya, tetapi dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya, terutama ketika dia melihat Francisco Ferris naik Aston Almada, dia mulai bergumam di dalam hatinya. Francisco Ferris ini juga merupakan generasi kedua yang kaya. Vivian Low lari sambil menangis, sekitar 10 menit kemudian, dia menjernihkan emosinya dan kembali ke ruang perjamuan, siap untuk bertemu Tuan Muda Enzo. Dia adalah wanita yang bisa memisahkan pekerjaan dan hubungan dengan baik. Direktur Zatan, bagaimana dengan Tuan Muda Enzo? Vivian Low melihat Hurgo Zatan, tetapi tidak menemukan Tuan Muda Enzo. Direktur Vivian, sangat disayangkan, Tuan Muda Enzo sudah pergi lebih dulu, bukankah kamu sudah bertemu? Hurgo Zatan berkata dengan senyum di wajahnya. Tidak mungkin, Tuan Muda tidak akan membiarkannya mengatakannya, dia benar-benar tidak berani mengatakannya. Ketika Vivian Low mendengar ini, ekspresi kehilangan melintas di matanya, tapi dia masih belum melihat Tuan Muda Enzo. Oh, kalau begitu tidak ganggu Direktur Zatan dan kalian, aku akan kembali dulu. Vivian Low tersenyum kecil, lalu berbalik dan meninggalkan Tongkru sendirian. Di sini, Aiden Enzo mengejar dan mencari waktu sebelum kembali ke aula perjamuan. Dia menemukan Hurgo Zatan dan bertanya, Tuan Zatan, apakah Anda melihat istri saya? Hurgo Zatan tertegun, bagaimana situasinya? Tuan, wanita muda itu baru saja pergi. Oh, omong-omong,
saya tidak memberitahu wanita muda identitas Anda. Jawab Hurgo Zatan. Mata Aiden Enzo berputar dan dia tidak punya waktu untuk menjelaskan, dia hanya mengangguk dan berlari keluar dari ruang perjamuan. Namun, di pintu, Amara Frey langsung menghalangi jalan Aiden Enzo. Kakak Aiden Enzo, kamu masih harus mengejar Vivian Low, dia memperlakukanmu seperti itu, kamu masih memperlakukannya dengan baik. Aiden Enzo menoleh, wajahnya menatap Amara Frey dengan dingin, dan memarahi, Amara Frey, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku memperingatkanmu, jangan ikut campur dalam urusan Vivian Low, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo tiba-tiba mendorong Amara Frey menjauh, dan hendak pergi. Melihat ini, Amara Frey mengertakkan gigi dan menjadi kejam, dan jatuh dengan keras ke tanah, kepalanya berdarah, dan dia menangis, sakit sekali, berdarah. Aiden Enzo menoleh ke belakang, terkejut di dalam hatinya, sambil mengerutkan kening, tak berdaya, dia datang dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Amara Frey menutupi dahinya, tangannya berlumuran darah, dan langsung pingsan. Apa-apaan? Aiden Enzo tercengang, apa ini? Kemudian, dia segera menjemput Amara Frey, meminta pelayan memanggil mobil, dan langsung pergi ke rumah sakit. Namun sayang, adegan ini disaksikan oleh Geraldine Sol yang turun dari taksi di depan pintu. Geraldine Sol sangat marah pada saat itu. Ini, sampah ini, benar-benar pergi dengan seorang wanita di pelukannya. Geraldine Sol mengutuk dengan marah. Benar saja, Aiden Enzo, seorang pengecut, benar-benar berselingkuh. Vivian harus diberitahu tentang ini, dia harus bercerai, dan dia harus meninggalkan rumah. Bu, kenapa kamu di sini? Vivian Low berjalan mendekat, dan ketika dia melihat Geraldine Sol, dia ragu-ragu untuk beberapa saat. Melihat Vivian Low, Geraldine Sol segera berjalan mendekat, meraih tangan, dan mengutuk dengan marah, jangan khawatir tentang bagaimana saya sampai di sini, Vivian, tahukah Anda bahwa Aiden Enzo, sampah itu, baru saja masuk ke mobil dengan wanita dan pergi. Vivian Low terkejut sesaat, lalu menoleh untuk melihat ke arah jalan, merasakan kehilangan di hatinya, dan berkata dengan dingin, ayo pulang. Kesalahpahaman ini benar-benar serba salah. Geraldine Sol memarahi sepanjang jalan, ketika dia tiba di rumah keluarga Low, dia menyeret Guora Low bersama dan berkata, Vivian, kali ini kamu harus mendengarkan ibumu, kamu harus menceraikan Aiden Enzo. Sampah itu, berani untuk bersama seorang wanita di luar, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, kita akan disimpan dalam kegelapan. Sudah lama saya katakan bahwa Aiden Enzo ini bukan orang yang baik, mari kita konfirmasikan sekarang. Vivian, dengarkan ibu dan pergi ke rumah besok. Menceraikan Aiden Enzo, kita harus membiarkan dia meninggalkan rumah. Vivian Low sudah dalam suasana hati yang rendah, dan setelah diberitahu oleh orang tuanya begitu lama, dia bangun dengan marah dan berkata, oke. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Geraldine Sol tercengang, dia tidak berharap putrinya setuju. Dia memanggil Guora Low dengan mata besar. Setelah beberapa saat, Geraldine Sol berteriak dengan gembira, Guora Low, apakah kamu mendengar itu? Vivian setuju untuk bercerai. Bagaimanapun, itu adalah putrinya sendiri, pernikahannya gagal, dan sang ayah juga sangat patah hati. Di sisi lain, Geraldine Sol sedang duduk di sofa dengan gembira, membayangkan seperti apa keluarga itu tanpa Aiden Enzo, seorang pengecut. Ini pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Jika putri saya sangat baik, saya pasti dapat menemukan pria yang lebih baik. Dibandingkan dengan Francisco Ferris, itu adalah pilihan terbaik saat ini. Ya, cepat beritahu Francisco, biarkan dia mengajak Vivian keluar untuk bersantai besok, kata Geraldine Sol pada dirinya sendiri, lalu memanggil Francisco Ferris. Bibi Geraldine, ada apa? Telepon aku selarut ini. Francisco Ferris sekarang berada di vilanya, merajuk sambil minum. Vivian Low pasti sangat kecewa pada dirinya. Francisco, Bibi Geraldine ada di sini untuk memberitahumu kabar baik. Geraldine Sol tidak bisa menahan kebahagiaannya di telepon. Ketika Francisco Ferris mendengar ini, dia mengerutkan kening, dan bertanya sambil tersenyum, Bibi Geraldine, kecuali berita perceraian Vivian Low, yang merupakan kabar baik bagi saya, tidak ada lagi yang baik. Hahaha, Francisco, Anda benar-benar menebak itu. Geraldine Sol tertawa, lalu berkata dengan bangga, Vivian Low setuju untuk menceraikan Aiden Enzo yang lemah itu, dan aku membujuknya. Benarkah?
Francisco Ferris segera duduk dari sofa dengan penuh semangat setelah mendengar ini. Sungguh, apakah Bibi Geraldine perlu membohongimu? Dengan cara ini, kamu datang ke rumahku besok dan mengajak Vivian jalan-jalan. Kamu tidak tahu bahwa aku memergoki Aiden Enzo bersama seorang wanita di luar hari ini. Geraldine senang tidak dapat menahan diri, semakin dia berbicara, semakin banyak dia berbicara, dan dia berkata, ngomong-ngomong, kapan kamu akan berurusan dengan Aiden Enzo, saudara serigala yang kamu cari terakhir kali, itu baik, sampai mati. Anak ini berani menemukan simpanan di belakang putriku. Haha, Aiden Enzo, sampah ini, kali ini ditanam di tangannya sendiri. Semakin Geraldine Sol memikirkannya, semakin bahagia dia. Setelah menutup telepon, dia tidak sabar untuk datang ke kamar Vivian Low, dan ketika dia melihat Vivian Low berbaring miring di tempat tidur, dia segera bangun dan berkata, Vivian, ibu akan membicarakan sesuatu denganmu. Vivian Low diam-diam menangis, terutama memikirkan kejadian malam ini. Dia tidak percaya bahwa Aiden Enzo dan Amara Frey akan bersama. Namun, faktanya tepat di depan matanya, ada bekas lipstik di wajah Aiden Enzo, dan warnanya sama dengan warna di bibir Amara Frey. Ini adalah pengamatan tajam seorang wanita. Ada apa Bu? Tidak bisakah kita membicarakannya besok? Aku lelah, Vivian Low. Duduk, matanya merah. Geraldine Sol merasa tidak nyaman melihatnya seperti ini, dan pada saat yang sama semakin membenci Aiden Enzo. Vivian, bukan karena ibu kejam, aku hanya ingin bertanya padamu, setelah kamu menceraikan Aiden Enzo, siapa yang akan merawat Cheryl? Tanya Geraldine Sol. Vivian Low tertegun sejenak, dan berkata dengan pasti, Cheryl itu milikku, dan aku akan membesarkannya. Tidak, Geraldine Sol langsung menolak, Vivian, apakah kamu bodoh? Kamu bercerai dan kemudian kamu punya anak. Siapa yang akan menikahimu lagi? Cheryl, keluarga kita tidak bisa memilikinya. Serahkan pada Aiden Enzo, paling buruk aku akan membayarnya. Geraldine Sol mengatur agar Aiden Enzo menjadi jelas, pertama meninggalkan rumah, dan kemudian meninggalkan anak itu kepadanya, masalah besarnya adalah membayar tunjangan anak. Geraldine Sol mampu memberi sedikit uang. Selama putrinya bisa menikah dengan keluarga kaya di masa depan, uang di masa depan, dibandingkan dengan jumlah tunjangan ini, bukanlah uang sama sekali. Bu, bagaimana menurutmu? Aku pasti ingin Cheryl, dan aku berhak memutuskan masalah ini. Vivian Low sedang sakit kepala sekarang, jadi dia bangkit dan mendorong Geraldine Sol dengan tergesa-gesa. Geraldine Sol berdiri di pintu, menepuk pintu, dan berteriak 2 kali, Vivian, kamu tidak bisa memutuskan masalah ini, dan keluargaku pasti tidak menginginkan Cheryl. Dia bahkan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Perceraian, hanya rengekan. Namun, dia tidak bisa mengatasi rintangan di hatinya. Melihat kembali ke sisi Aiden Enzo, setelah keluar dari rumah sakit, Amara Frey mengandalkan dirinya sendiri dan harus menemaninya. Aiden Enzo tidak punya pilihan, jadi dia menemukan hotel dan tinggal untuknya. Namun, Amara Frey menyeret Aiden Enzo ke atas. Aiden Enzo berkata, aku akan membawamu, dan kemudian aku akan pergi. Amara Frey dengan cepat mengedipkan matanya, dan berkata dengan sedih, oke. Sebenarnya, apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, bisakah kamu pergi jika Anda ingin naik? Naik ke atas dan masuk ke suite. Amara Frey tidak sabar untuk melepas mantelnya dan menggunakan pakaian genit. Dia cemberut pada Aiden Enzo dan mengaitkan jarinya, kakak Aiden Enzo, aku akan mandi dulu, tunggu aku. Aiden Enzo terkejut. Dia ingin pergi, tetapi setelah dipikir-pikir, Amara Frey jelas merayu dirinya. Kenapa kamu tidak bermain dengannya? Apalagi sekarang Aiden Enzo tidak bisa memikirkan alasan untuk kembali, bagaimana menghadapi Vivian Low. Dia juga sangat kesal dengan kejadian malam ini. Karena itu, Aiden Enzo duduk di sofa, memikirkan urusannya. Menabrak, terdengar suara percikan air di kamar mandi. Sekitar 10 menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Pipi Amara Frey berwarna merah muda, bahunya tertutup air, dan dia mengenakan jubah mandi putih, yang panjangnya hanya cukup untuk menutupi pahanya. Mengetahui bahwa saya datang ke permainan Amara Frey malam ini, aku tidak bisa menahan tegukanku dan menelannya. Ini sudah berakhir, ini sangat menggoda. Tanpa diduga, Amara Frey, jalan kecil ini, memiliki sosok yang bagus. Tenang, tunggu, perkembangan cabul. Aiden Enzo menyesap air putih untuk menekan panas dan kegembiraan di hatinya. Amara Frey melihat semua ini, Aiden Enzo ini benar-benar tidak bersalah.
apakah Vivian Low tidak melayaninya di rumah? Dia tidak bisa menerimanya hanya dengan godaan kecil ini. Kakak Aiden Enzo, aku sudah selesai mandi, kenapa kamu tidak mandi juga? Menginjak sandalnya, Amara Frey terbang dan melingkarkan lengannya di lehernya, pipinya memerah. Amara Frey ini sama sekali tidak khawatir kehilangan dirinya. Aiden Enzo mengangguk dan berdiri, tetapi telapak tangannya secara tidak sengaja menyentuh Amara Frey, dan seluruh tubuhnya bergetar, sangat licin. Aku akan mandi. Aiden Enzo menyelinap ke kamar mandi seolah-olah melarikan diri. Amara Frey melihat ke belakang, sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan cibiran mengejek. Bodoh, bahkan uang tidak dapat mengubah temperamen sampah. Aku benar-benar tidak tahu apakah hidupnya baik. Kamar mandi, Aiden Enzo mandi. Dengan wajah dingin, dia melihat dirinya di cermin. Pada saat ini, dia ragu-ragu. Amara Frey, awalnya seorang gadis yang melihat uang, jadi bagaimana jika dia tidur dengannya sepanjang malam? Bagaimanapun, Vivian Low mengecewakan dirinya malam ini. Tidak, saya awalnya ingin memainkannya dan memberinya pelajaran, dan saya tidak boleh mengambil langkah maju. Vivian Low adalah satu-satunya wanita yang dia cintai. Di ruang tamu, Amara Frey terbungkus jubah mandi, berbaring dan mengenakannya, terus-menerus menggaruk kepalanya. 10 menit kemudian, Aiden Enzo keluar dari kamar mandi, menyeka rambutnya, dan ketika dia melihat Amara Frey duduk di sofa, dia hanya bisa melirik beberapa kali. Amara Frey ini juga memahami pikiran seorang pria, dan dengan sengaja mengubah posturnya. Tindakan ini menyebabkan Aiden Enzo memuntahkan seteguk air barusan. Oh, saudara Aiden Enzo, ada apa denganmu? Amara Frey berlari, membungkuk dan bertanya dengan prihatin. Aiden Enzo meliriknya, sudah berakhir. Ah, aku baik-baik saja. Aku sedang terburu-buru untuk minum, aku tersedak. Aiden Enzo menjelaskan dengan malu. Amara Frey tersenyum, tetapi tidak mematahkannya. Dia duduk di sofa dengan Aiden Enzo di lengannya, dan bertanya dengan rengekan, Kakak Aiden Enzo, bisakah aku menjadi kekasihmu? Bagaimanapun, kamu melihatnya malam ini, Vivian Low. Dia juga mencari pria lain di belakangmu, bukan? Amara Frey berkedip, memeluk leher Aiden Enzo dan bibir merahnya menempel erat di wajahnya. Memikirkan apa yang terjadi malam ini, Aiden Enzo masih merasakan sedikit sakit di hatinya. Anda, Aiden Enzo menoleh, jadi kekasihku. Tidak mungkin, bukankah kamu meremehkanku sebelumnya? Bagaimana mungkin? Itu dulu, aku menyukaimu sekarang, kata Amara Frey. Yang kamu suka adalah identitas dan uangku. Aiden Enzo mengungkapkan dengan kejam. Amara Frey terkejut, tetapi dia tidak menyangkalnya, dan berkata, kamu hanya bisa jatuh cinta jika kamu punya uang. Jangan khawatir, aku, Amara Frey, akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Setelah berbicara, dia melingkarkan lengannya di leher untuk membuktikannya. Aku akan mencium dengan penuh gairah. Mata Aiden Enzo membelalak, dia tidak menyangka si jalan kecil Amara Frey begitu proaktif. Pada saat yang sama, di lantai bawah hotel, beberapa kendaraan niaga hitam berhenti. Klik, pintu mobil terbuka, dan 7 atau 8 bajingan keluar dari mobil. Orang yang memimpin adalah pria nekat dengan daging menggumpal dan tato harimau gunung di lengan kanannya. Keangkeran, begitu mereka muncul, para tamu di hotel berhamburan ketakutan. Brother Wolf, ada di sini. Kakak, awasi, aku melihat anak itu naik dengan seorang wanita berkaki panjang. Salah satu bawahannya menatap gadis-gadis di meja depan dengan mata licik. Brother Wolf, berpakaian keagungan harimau, penuh dengan keganasan, dan berkata, malam ini, pukul anak itu. Sete, itu mengundang saudara untuk makan anggur, minum daging, dan bermain dengan wanita. Anda harus membuat Tuan Francisco bahagia, bukan, mengerti? Oke, 7 atau 8 pria semuanya sangat bersemangat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka bergegas ke lift dan langsung menuju kamar Aiden Enzo. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Segera, mereka datang ke pintu suite. Apakah semuanya sudah siap? Brother Wolf bertanya ke samping. Seorang adik laki-laki mengenakan topi, mencengkeram ponselnya erat-erat di sakunya, dan berkata, bersiaplah. Cepat masuk, dan siaran akan langsung dimulai. Saya sudah menghubungi semua platform utama, dan saya dapat menyiarkan langsung secara bersamaan. Itu selebritas internet kami dari Sanjiang. Haha, oke, selebritas internet. Seorang selebritas internet yang tertangkap dalam siaran langsung. Brother Wolf menepuk pundak adik laki-lakinya,
merasa sangat bahagia, dan kemudian memutar nomor telepon Francisco Ferris. "Tuan, semuanya sudah siap. Anda dapat menyalakan internet dan menonton acara bagus malam ini di platform siaran langsung utama. Ini sangat populer sekarang, dan pasti akan memuaskan Anda. Malam ini, anak ini pasti akan kehilangan reputasinya. Langsung disiarkan." "Oke, bagus sekali. Saya benar-benar ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sampah ini telah dibuang oleh seluruh kota dan mati." Francisco sedang berada di lantai atas di vilanya saat ini, dengan penuh semangat menyalakan TV internet, dan mengunduh platform siaran langsung. Hari-hari ini, karena Aiden Enzo dan Vivian Low tidak berpikir tentang makan dan minum, dia akhirnya mendapat kesempatan. Musnahkan mereka dalam satu gerakan. "Aiden Enzo, ternyata kamu benar-benar pecundang, kamu tidak bisa mengendalikan dirimu dengan seorang wanita. Haha, Vivian Low benar-benar buta untuk menikahimu. Hari ini, aku ingin kamu, Aiden Enzo, menjadi bajingan di mata seluruh kota, sampah. Saya ingin Anda hancur selamanya dan mati karena malu dan marah." Francisco Ferris tidak sabar untuk membuka perangkat lunak siaran langsung, dan setelah beberapa menit, layar muncul. Pada saat yang sama, popularitas ruang siaran langsung ini juga meningkat pesat. Habiskan saja uang untuk rekomendasi. Belum lagi, melihat kamera yang goyah, fasilitas standar hotel, dan segerombolan lelaki tua, saya benar-benar merasakan sesuatu. Judulnya sendiri menarik banyak penonton, siaran langsung untuk menangkap pemerkosaan. Dia adalah pria yang paling tidak berguna di Sanjiang, mencuri seks di belakang istrinya. Brother Wolf dan yang lainnya semua tertawa. Dia telah berada di masyarakat selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu bagaimana menyenangkan bos. Semakin indah hal-hal yang dilakukan, semakin bos menghargainya. Seluruh hotel dikendalikan oleh orang-orangnya. Aiden Enzo malam ini tidak bisa lepas, dan namanya pasti akan tertinggal dalam sejarah. Menjadi lelucon Sanjiang. Kemudian, beberapa orang menyesuaikan sudut layar dan berdiri di pintu kamar Aiden Enzo, dengan dua penjaga menjaga pintu. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada pergerakan di dalam ruangan. Brother Wolf dan yang lainnya saling memandang dengan curiga, dan berbisik, mengapa tidak ada gerakan. Adik laki-laki juga penasaran, dan menjawab, "Ini tidak akan berakhir, bukan?" "Begitu cepat," Brother Wolf menyeringai mengejek. Begitu kata-kata itu jatuh, mereka bertiga melangkah bersama dan menendang pintu dengan keras. Ledakan keras. Seluruh pintu ditendang terbuka, dan seluruh lantai bergetar. Segera setelah itu, adik laki-laki yang dipimpin oleh Brother Wolf bergegas masuk, berteriak dengan kutukan, "Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan memakai pakaian." Melalui ruang siaran langsung, terlihat jelas bahwa orang-orang ini bahkan memiliki belati panjang di tangan mereka. Melalui layar, mereka dapat melihat belati panjang itu bersinar dengan cahaya dingin. Apa-apaan, penangkapan pengkhianat ini dilakukan dengan pisau dan senjata asli. Tiba-tiba, ruang siaran langsung terbakar. Brother Wolf sangat bersemangat, dia mendorong adik laki-lakinya yang berkerumun di depannya, dan menatap Aiden Enzo yang berpakaian bagus, duduk di sofa dengan kaki bersilang, mencicipi anggur merah. Wanita di sebelahnya tampak bodoh saat ini, terbungkus jubah mandi, duduk di tempat. Tidur, tidak berani bergerak. Brother Wolf baru saja melirik Amara Frey, gadis ini memiliki sosok yang baik, dia terlihat ketakutan dengan kesombongannya. "Hahaha, nak, kamu sudah selesai hari ini." Brother Wolf menggertakkan giginya dan menatap Aiden Enzo yang masih duduk tegak dengan wajah jijik. Orang ini, pada saat ini, duduk di sana seperti orang normal, dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya, tanpa sedikit pun kepanikan. Sebaliknya, dia menyeringai jahat pada mereka dan berkata, "Aku sudah menunggumu lama." Senyum ini sangat menawan, mengungkapkan rasa dingin dan perasaan memegang kendali. Wajah Aiden Enzo tenang, dia melirik Amara Frey, merasa sangat tidak berdaya. Pada saat yang sama, Brother Wolf tercengang, dan melihat ke arah adik laki-laki, lalu dia melambaikan tangannya, wajahnya menjadi gelap, dan berteriak, bermain trik, persetan dengannya. Beberapa gangster berteriak dengan tongkat bisbol di tangan mereka, dan pukul Aiden Enzo secara langsung. Dan Francisco Ferris di sini, melihat siaran langsung, penuh dengan seringai. Dia sangat senang, dan berkata pada dirinya, "Aiden Enzo, kamu akhirnya selesai. Kamu adalah sampah. Aku benar-benar membutuhkan banyak usaha." Sama seperti Francisco Ferris, ketika dia bangun dan hendak pergi,
sesuatu yang seharusnya tidak muncul tiba-tiba muncul di layar siaran langsung. Dalam gambar, selusin sosok hitam tiba-tiba bergegas keluar ruangan yang awalnya kosong langsung dipenuhi orang, menjaga Aiden Enzo yang duduk di tengah sofa. Segala macam hiruk-pikuk juga terdengar di sini. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada seseorang? Dari mana asalnya? Ups, kami punya rencana. Keluar, sial, kamu bercanda. Semua berjongkok untukku. Berjongkok, jatuhkan senjatamu. Semua berjongkok. Pada saat yang sama, lusinan preman pembunuh berjas hitam bergegas keluar dari berbagai ruangan dalam sekejap, semuanya dengan orang-orang yang mengayunkan tongkat. Kedua preman yang menjaga pintu itu langsung dibunuh. Di pintu masuk lift hotel, kedua gangster yang menjaga lift tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pintu lift terbuka di belakang mereka, dan 4 atau 5 preman berjas hitam bergegas keluar. Bahkan beberapa preman yang menginap di ruang tamu di bagian bawah gedung hotel sedang mengobrol dan tertawa. Mereka melihat beberapa mobil Mercedes-Benz hitam diparkir di pintu gerbang, dan selusin jas hitam dan dasi hitam tercurah dari mobil-mobil preman itu menyerbu masuk dengan tertib dan cepat. Ledakan, beberapa bajingan mencoba lari, tetapi punggung mereka ditendang oleh beberapa pasang sepatu kulit, dan terbang di tengah jalan, jatuh ke tanah, dan menghancurkan gigi mereka. Hal-hal ini terjadi hampir bersamaan, dan dalam waktu kurang dari 30 detik, pertempuran berakhir. Di villa keluarga Ferris, Francisco Ferris menonton siaran langsung, dan seluruh orang tercengang. Dia hanya berdiri di sana dengan tercengang, tidak berani melangkah untuk waktu yang lama, dan keringat di dahinya turun setetes demi setetes. Apa-apaan? Apa yang terjadi di sini? Aiden Enzo? Sampah itu, kenapa ada begitu banyak preman terlatih di sekitar? Siapa dia? Preman terlatih ini, pada pandangan pertama, tidak sebanding dengan gangster kecil Brother Wolf. Sebelum Francisco Ferris sempat bereaksi, dia merasakan perubahan di belakangnya. Sosok bayangan muncul di rumahnya, dan ada rasa dingin yang menggigit di lehernya. Francisco Ferris dipenuhi keringat dingin di dahinya, menelan air liurnya, dan menyipitkan kelopak matanya. Dia melihat bahwa, pada titik tertentu, belati tajam muncul di lehernya. Cahaya dingin yang bersinar, pembunuh. Francisco Ferris memiliki beberapa pengetahuan, terutama dalam beberapa tahun terakhir di luar negeri. Dia telah bersentuhan dengan banyak hal seperti itu. Pasti, seorang pembunuh yang bisa memasuki rumahnya secara diam-diam, dan kemudian muncul diam-diam di belakangnya. Apa yang terjadi di sini? Francisco Ferris hampir pingsan, kakinya tidak bisa menahan gemetar. Siapa yang dia provokasi? Aiden Enzo? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Dia tidak berguna, bagaimana dia bisa mengundang seorang pembunuh? Suara sedingin tulang diam-diam muncul di telinganya, dan Francisco Ferris benar-benar merasakan ancaman kematian. Saya tidak berharap bisnis ini menjadi begitu sederhana. Mengapa saya berpikir bahwa orang yang kuat adalah pemborosan biasa? Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Muda. Bayangan di belakang Francisco Ferris berkata pada dirinya, "Saudaraku, siapa yang mengirimmu ke sini? Berapa banyak uang yang diberikan? Aku akan membayar 2 kali lipat, tolong jangan bunuh aku." Francisco Ferris benar-benar membujuk. Perasaan belati sialan ini di lehernya benar-benar menakutkan. Mengerikan, mendesis sebuah sengatan. Francisco Ferris merasakan sapuan belati, dan cairan hangat mulai mengalir keluar dari bagian belakang lehernya. Kakak laki-laki tertua, selamatkan hidupku. Aku akan melipat gandakannya. Tolong jangan bunuh aku. Francisco Ferris langsung berlutut. Aura dingin dan pembunuh pada pria di belakangnya terlalu menakutkan. 3 kali. Suara dingin itu seperti suara Raja Iblis 9 meter. Ya. 3 kali. Francisco Ferris, yang ingin jatuh ke sungai dan hampir tenggelam, menemukan sedotan penyelamat. Namun, dia tetap menundukkan kepalanya dan tidak berani mengangkatnya. Dikatakan bahwa jika Anda melihat wajah seorang pembunuh, Anda akan dibungkam. Ini bagus. Pembunuhnya, mengenakan pakaian malam, duduk di sofa dengan sembarangan, dan memberi isyarat kepada Francisco Ferris untuk menonton layar TV, tonton siaran langsungnya. Francisco Ferris tercengang, dan kemudian perlahan mengangkat kepalanya melihat layar siaran langsung. Dia melihat bahwa Brother Wolf dan yang lainnya di suite telah dipukuli dengan sangat parah sehingga mereka semua tersungkur ke tanah. Aiden Enzo mengangkat telepon perlahan, lalu menyeringai ke kamera, dan berkata, "Francisco Ferris, saya memperingatkan Anda, mengapa Anda tidak mendengarkan? Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak berguna? Sial,
Francisco Ferris ketakutan sekarang, tetapi hati sangat marah. Ini benar-benar dia. Sampah ini, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat? Ada begitu banyak orang yang melindunginya, dan dia bahkan menyewa seorang pembunuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya, siapa Aiden Enzo? Saya hanya ingin Brother Wolf memberi Anda pelajaran, tetapi Anda sebenarnya mempekerjakan begitu banyak orang dan mempekerjakan seorang pembunuh. Saya tidak bermain lagi. Francisco Ferris tidak bisa menyesalinya sekarang, tetapi hal itu sudah terjadi, dan dia tidak bisa berdalih lagi. Namun, dia tidak percaya pada kejahatan, seberapa mampukah sampah. Saya adalah putra dari grup Ferris. Aiden Enzo, bahkan jika kamu cukup mampu untuk mengundang begitu banyak orang, apakah kamu berani membunuhku? Ayahku adalah Gerard Ferris, Sanjiang Gerard Ferris, ketua grup Faris. Paman keduaku adalah Keidro Ferris naga ketiga Sanjiang. Bahkan karakter seperti Tergio Ziso harus menimbangnya. Apakah kamu pikir aku akan takut padamu jika kamu membuat pertempuran besar hari ini? Bermimpi, Francisco Ferris menjadi gila, sepenuhnya dibutakan oleh kemarahan dan kebencian. Bahkan dia tidak percaya, Aiden Enzo sebagai sampah berani membunuhnya. Dia pasti berpura-pura menjadi tuan muda Enzo dan menggertak. Aiden Enzo memandang acuh tak acuh, melihat ke kamera, tiba-tiba menyeringai, menunjukkan gigi putihnya, dan berkata, Francisco Ferris, apakah kamu ingin tahu? Siapa aku? Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.